Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Nasya Rizky Ramadhani dari kelompok 4 Sistem Ekonomi kelas 10. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Nasya Rizky Ramadhani. Yang kedua ada Ali Malaka. Yang ketiga ada Banu Rafif Jamail, yang keempat ada Puanesya Azari, yang kelima ada Keisha Kalika, dan yang terakhir ada Nurul Kulsum. Apa sih tujuan kita membuat video ini? Tujuan kita membuat video ini untuk memberikan penjelasan tentang sistem ekonomi campuran. Nah, materi pertama yang akan disampaikan tentang sistem ekonomi campuran yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Kulsum. Apa adanya, kami persilahkan. Sistem ekonomi adalah sesuatu yang mencakup kegiatan-kegiatan atau proses yang bertujuan agar manusia atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Macam-macam sistem ekonomi ada 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi sosial. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima, sistem ekonomi Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis dengan sistem ekonomi komando dari sistem sosialis dengan derajat campuran yang berbeda-beda. Dilansir dari buku Pusaran 2019 oleh Rustan, ciri-ciri sistem ekonomi ada 5. Yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat tersalurkan. Ketiga, kepentingan umum lebih diutamakan. Keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. 5. Pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah kemungkinan terjadinya monopoli sangat minim, adanya persaingan, dan keberadaan pihak swasta diakui sebagai mitra pemerintah dalam membangun perekonomian. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, keseimbangan kepentingan. Sistem ini menggabungkan keuntungan dari ekonomi pasar dan peran regulasi pemerintah, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Dengan intervensi pemerintah, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi melalui program-program kesejahteraan dan redistribusi kekayaan. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Pasar tetap menjadi mekanisme utama dalam alokasi sumber daya, sehingga efisiensi dapat terjaga, namun pemerintah juga dapat campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar. Kekurangan sistem ekonomi campuran. 1. Birokrasi yang rumit karena pemerintah terlibat dalam regulasi dan pengelolaan berbagai sektor. Sistem ini seringkali memunculkan birokrasi yang kompleks dan lambat dalam pengambilan keputusan. 2. Inefisiensi dalam pengelolaan sektor publik. Intervensi pemerintah di beberapa sektor bisa menyebabkan inefisiensi, terutama jika ada korupsi atau mismanagement dalam pengelolaan perusahaan milik negara. 3. Pembatasan terhadap kebebasan pasar. Meskipun swasta masih berperan, intervensi pemerintah yang berlebihan dapat membatasi inovasi dan kebebasan pasar, sehingga potensi sektor swasta mungkin tidak dapat dimaksimalkan. Negara penganut ekonomi sistem campuran ialah contohnya Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Sedangkan Amerika Serikat, Swiss, Prancis, Belgia, dan Singapura dan Jepang adalah berbagai negara lainnya yang menganut sistem ekonomi liberal. Terima kasih. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan seputar sistem ekonomi campuran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.